Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan mengenai manajemen aset untuk pembangkit listrik tenaga gas di gedung cas, yang merupakan presentasi yang ketiga yang merupakan penambahan dari presentasi kedua juga. Nah, outline dari presentasi kali ini bakal dibahas mengenai review dari presentasi kedua dulu. Kemudian analisis masalah apa aja yang bisa dikembangkan sehingga bisa dilakukan pemanfaatan dari software KLM. Kemudian yang ketiga itu ada simulasi work order, maintenance, dan assignment juga. Nah, ini ada review dari presentasi yang kedua. Pertama itu ada disaster dari PLTS komunitas dulu, yaitu bagian equipment-nya. Yang pertama itu ada modul surya. Modul surya ini itu terdapat 120 biji dan dibagi menjadi 6 string. Setiap stringnya itu terdapat 20 modul surya. Kemudian yang kedua itu ada 2 buah inverter sebesar 20 kW. Yang ketiga itu ada kabel AC. Selanjutnya ada kabel DC. Ada sterify untuk akuisisi data. Kemudian ada power meter. Ada router juga. Kemudian ada panel listrik. Terus ada list aset untuk bagian location. Yang pertama itu ada di top. Yang kedua itu ada lintas sampai 7. Yang terakhir itu ada basement. YouTube ini untuk aset penempatan aset modul surya. Terus yang kedua sampai 7 itu terdapat 2 inverter dan router Raspberry dan panel listrik yang menghubungkan ke panel distribusi listrik utama di basement charge. Nah, ini merupakan aset list yang berada di KLM. Sistem penomorannya masih sama seperti kemarin. Yang itu penomorannya itu ada charge strip, nama komponennya, nama sistemnya. Nama sistemnya, strip komponen, strip nomor asetnya. Yang kedua ada lokasi, itu sistem namanya itu nama sistem, strip kategorinya, terus strip nama tempatnya. Terus ada inventory. Nah, inventory itu saya tambahkan juga. Dan itu ada satu inverter 20 kW. Ini masih belum dipakai. Terus ada beberapa modul surya yang tidak terpakai juga karena kelebihan. Ada Raspberry Pi, ada kabel DC, terus ada hidran juga, ada box kit dan kabel disk. Ini sudah diisi juga di KLM yang di server DB. Sistem yang item nomor itu diisi dengan nama sistemnya, itu beruntung strip komponennya apa. Terus kolom itu disebutkan nama komponen atau merek dari itemnya. Terus ada note yang itu berisi keterangan dari komponen. Juga kami sudah mengisi preventive maintenance-nya baru satu, itu untuk mengecekkan daya input dan output inverter apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum. Itu dicek secara berkala setiap hari menggunakan sistem pemantauan monitoring manual. Nah, kemudian analisis masalah yang dilanjut oleh Dharma. Jadi analisis masalah yang kami angkat di presentasi ini ada 3. Yang pertama itu menghubungkan kabel AC ke panel utama. Yang kedua ada pemasangan router. Dan yang terakhir ada pemasangan Raspberry Pi. Nah, selanjutnya analisis masalah yang pemeliharaan. Di sini kami memelihara beberapa komponen yang ada power plant ini. Yang pertama ada modul surya, yang kedua ada inverternya.
Nah, dari yang modul surya dulu, pertama-tama dilakukan inspeksi general. Minimal tuh dilakukan 2 kali selama setahun. Inspeksi general tuh apa aja sih? Yang pertama tuh ada, pastikan drainase dari atap memadai, sampai nggak ada air yang menggenang di modul surya. Selanjutnya, memastikan panel listrik yang dapat diakses oleh personel yang berwenang. Jadi di sini maksudnya biar gampang buat si teknisinya buat kalau ada kesalahan atau apa bisa memperbaiki. Selanjutnya periksa korupsi di bagian luar panel dan sistem racking. Di sini ini untuk mencegah si panel suryanya itu rusak dan bisa roboh dari si rackingnya. Terus selanjutnya periksa kabel menggantung longgar di modul karena kabel ini bisa sangat berbahaya karena memiliki tegangan tinggi. Dan yang terakhir, periksa tanda-tanda hewan pengganggu di bawah modul. Hewan-hewan ini bisa berpengaruh pada misalnya kayak ada binatang pengerat yang bisa mutusin kabel di modul suryanya. Nah, terus selanjutnya untuk pemeliharaan modul surya, modul dengan kemiringan yang cukup, setidaknya 15 derajat, itu nggak perlu dibersihin pakai air karena air hujan sendiri itu udah bisa berfungsi sebagai pembersih itu sendiri. Terus untuk menguji performansi dari si modul surya dilakukan electrical test pada setiap stringnya. Yang dicari itu ada arus dan tegangan DC, terus curve tracer sama thermal image dari si modul. Nah, kalau ini misalnya kalau modul suryanya kotor, bisa dicuci dengan air pembersih non-abrasif pada malam hari. Kenapa pada malam hari? Karena misalnya kalau pada siang hari, resikonya tinggi terkena koneksi-koneksi kabel yang ada di modul surya. Terus jangan mengikis atau menggosok kotoran yang kering, karena ketika digores itu bisa merusak si sel-sel surya yang ada di modul surya. Nah, selanjutnya untuk pemeliharaan inverter. Di sini ada 3 aspek yang mesti diperhatikan pada inverter. Yang pertama itu koneksi dari DC-nya. Di sini kita harus memastikan bahwa kabel male dan female-nya itu udah terkoneksi dengan baik, nggak ada rongga-rongga. Terus pembersihan heatsink dan fan. Di sini penting banget karena dengan adanya heatsink dan fan, si inverter itu bisa bekerja tanpa adanya panas berlebih di dalam dia. Terus yang terakhir, cek inverter statusnya. Nah, ini merupakan alur dari work order-nya. Jadi, untuk pembuatan work order itu bisa dari 4 macam. Itu sebenarnya berdasarkan dari kelalaiannya sendiri. Yang pertama itu ada manual entry yang akan dilakukan sekarang. Jadi manual entry itu bisa membuat work order secara manual tentunya. Terus yang kedua tuh manual entry from SRS itu maksudnya service request, jadi atau jauh beda sih sama manual entry. Terus yang ketiga tuh ada generated from preventive maintenance. Jadi ketika sudah membuat preventive maintenance-nya, itu akan misalnya sudah jatuh tempo, akan dilakukan maintenance, itu akan membuat sendiri work order-nya secara otomatis. Jadi nggak usah diketik secara manual lagi. Terus yang terakhir itu ada interface dari meter trigger-nya. Jadi misalnya kalau misalnya ada drop arus berlebih dari si modul sedia, terus dibuat suatu batasan tertentu agar ke-trigger. Jadi kalau misalnya sudah melewati arus tertentu, dia itu akan secara otomatis membuat work order-nya sendiri untuk membenarkan si kabel tersebut. Lanjut.
kasus yang pertama itu menghubungkan kabel ke panel. Di sini kita pilih work order, terus klik new, terus kita pilih input tanggal permintaannya di time requested dan input tanggal penyelesaian di time needed. Terus untuk aset nomornya sesuai dengan list aset tadi kita ketik tas PAN 001. Dan di description kita tulis hal detail yang buat mempermudah pekerjaan dari si teknisinya itu sendiri. Terus lalu ke user requested-nya pilih user bertanggung jawab atas pekerjaannya. Nah, habis itu setelah selesai, kita buka lagi work order-nya, terus diklik edit, terus ubah statusnya menjadi open. Karena maksud open di sini berarti work order ini bisa dikerjakan oleh teknisinya. Terus work kategorinya diubah menjadi emergency, karena ini komponen krusial dari power plant. Terus work priority menjadi project. Terus pada assignment, pilih tim cas maintenance yang udah dibuat di presentasi kedua kemarin. Terus pilih user yang ada pada grup cas. Lalu di save dan isi komen apa saja yang diubah. Nah, nggak beda jauh sama pemasangan kabel, di Raspberry Pi juga sama. Klik work order terus new, terus input time requested sama time needed. Nah, di sini untuk asetnya pilih cas PAN 002 karena Raspberry Pi itu akan ditempatkan pada aset di cas PAN 002. Terus deskripsinya tulis lagi hal yang detail seperti pasang Raspberry Pi di panel distribusi, terus menghubungkan kemana dan kemana, terus pilih usernya lagi. Seperti tadi lagi, terus dibuka work order-nya, terus pilih edit, ubah lagi menjadi open, karena open itu maksudnya tadi udah bisa dikerjain oleh si tadi namanya teknisinya. Terus work kategori jadi emergency, work priority jadi project. Bawahnya sama, klik save. Nah, selanjutnya tadi kan udah dibuat si work order-nya itu secara manual oleh user damat. Nah, user damat ini sebagai seperti supervisor gitu. Jadi dia tuh memberikan work order kepada si teknikalnya. Di sini saya sebagai teknikalnya. Jadi untuk melihat perintah dari work order yang diberikan, ada beberapa langkah yang dilakukan. Pertama itu seorang login melakukan username, terus kata open pada work order. Kita pilih assignment. Saja itu akan muncul list dari order yang telah diberikan tadi. Bisa bahwa ada yang tadi. Terus untuk melihat detail tugas yang diberikan itu, kita bisa lihat, bisa buka open, klik 2 kali pada salah satu statement yang diberikan, dan disitu ada description yang menjelaskan suruhan apa saja sih yang harus dikerjakan. Nah, untuk mengubah status pekerjaannya, klik edit, kemudian ganti status sesuai dengan yang sudah dilakukan, kemudian di share. Nah, sebenarnya untuk pergantian status ini itu ada beberapa ikatan di perusahaan sendiri untuk bisa mengaksesnya. Nah, kalau biasanya tuh kalau misalnya bagian teknis itu dia tuh bisa yang mengaccept atau enggaknya. Saya lupa, ada banyak. Terus supervisor itu yang approve si work order-nya atau bisa mereject si work order-nya. Jadi sebelum di-accept itu emang harus di-approve dulu sama si supervisor-nya. Terus ada si planner tuh, ada planner, ada support, dan operation juga.
Nah, yang terakhir ada line monitoring. Nah, seperti yang kita tahu, buat online monitoring skemnya tuh kan kayak gini. Pertama-tama dari sensing komponennya. Misalnya kalau dari sistem kami, sensing komponen tuh kayak ampere meter atau enggak voltmeter buat ngukur itu tegangan sama arus. Nah, si besaran dari voltmeter sama ampere meter itu bisa dikirim ke si microcontroller buat akuisisi data. Nah, di sini datanya dikumpulin, terus microcontroller itu ngirim ke broker. Broker biasanya pakai MQTT. Nah, dari broker ini kita bisa punya banyak pilihan. Pertama ke database atau enggak ke web-based HMI. Nah, kita bahas yang ke database dulu. Yang ke database itu juga bisa. Kan kemarin udah dijelasin tuh yang kalau mau nampilin data itu kita harus mengubah si database-nya dan gimana caranya si KLM-nya itu bisa membaca database yang kita bikin. Nah, karena itu merupakan pekerjaan yang sulit, jadi di sini ada satu alternatif lain, yaitu kita bikin online monitoring sendiri dengan web-based HMI. Jadi bisa dengan dua cara, bisa dari broker langsung ke web-based HMI, bisa ke database dulu, ke server, baru ke HMI. Bedanya apa? Kalau dari broker langsung ke HMI, datanya nanti langsung ke replace gitu. Jadi di web-based HMI-nya nggak ada history dari si sensing komponen itu sendiri. Misal kok ke database dulu, nanti kita bisa mengakses history dari si pengukuran tadi, karena disimpan di database. Next. Oke, terima kasih. Apa ada pertanyaan? Iya, silahkan. Masih kosong pertanyaannya itu. Galib, Artila, Timothy, Trendy, Almuhari. Ayo, mangga. Tuh, udah ada. Tuh di chat udah ada. Oh, kalau yang buat pertanyaan A, di inverternya tuh nggak ada, tapi di baterainya tuh ada baterai monitoring system itu yang pakai apa sih namanya ya? Pakai microcontroller apa itu yang ada di lab ME itu, yang buatan Kak Franz ya. Nah, dari situ datanya nanti dikumpulin terus nanti di-upload. Terus apa? Berarti nggak ada kayak sensor bawaan dari inverternya gitu ya? Dari inverter nggak ada, harus ada alatnya tersendiri itu buat sensing. Ada cuma sensor suhu doang. Oke, lanjut. Kalau yang buat yang B, sepertinya kami kurang tahu sih, soalnya di sistem kami tuh tanpa baterai itu, tanpa adanya base. Jadinya kami belum nyoba apakah di inverternya ada konfigurasi baterai jenis apa. Karena sebenarnya bisa nyoba, tapi kan karena proyeknya lagi berhenti sekarang, jadi kami belum pernah nyobain gitu. Wah, udah ada gambarnya tuh cara menggosok. Nah, harusnya gambar-gambar di sini di-upload juga. Cara membersihkan gitu kan. Di kolom EAM-nya gitu, di manual kan. Bisa jadi gitu. Lanjut. Ini buat yang tertila.
Sebenarnya saya yang versinya Fireset sama yang di Kalam Ayam tuh cukup berbeda. Jadi saya akan menjelaskan versi terbarunya. Itu rules-nya tuh ada, mentornya itu ada begitu pilih. Coba saya. Slide-nya nggak kelihatan. Nah, ini udah kelihatan. Dah. Nah, dibagi jadi 5. Yang pertama itu ada maintenance supervisor, terus ada operation supervisor, dan manager, terus ada technical staff, ada operation staff, dan inventory staff. Dan sebelum bisa dilihat sendiri, di dalam objeknya tuh untuk bagian maintenance supervisor tuh bisa jadi WA planner dan WA monitor. Nah, WA planner itu tuh untuk meng-approve WO, apakah work ordernya tuh emang disetujui atau enggak. Terus yang WO monitor tuh untuk buat memonitor apakah si work ordernya tuh udah di-execute atau belum. Dan si roles ini juga bisa berhak untuk meng-close WO apabila tidak di-approve. Yang kedua itu ada operation supervisor and manager. Nah, itu sebagai WO acceptor-nya gitu. Nah, setelah di-approve sama si maintenance supervisor sama operation supervisor itu di-accept, bisa dikerjakan gitu. Nah, dia juga bisa membuat WO. Nah, setelah itu baru sama si technical staff-nya itu bisa di-execute WO-nya. Nah, terus dia juga bisa membuat order. Si operation staff ini sebagai user, nah dia tuh bisa membuat WO, dia bisa membuat service request-nya. Jadi dia nggak berhak untuk mengeksekut WO-nya, untuk membuat itu. Nah, yang terakhir ada inventory staff. Nah, dia tuh kayak di technical staff-nya, kalau ada kayak pembantunya di technical staff itu, misalnya dia butuh ini, nah dia sebagai inventory staff menyediakan alat-alatnya, terus dia juga yang membenarin komponen-komponen secara offline itu, yang misalnya nggak usah pakai Calm-nya, yang secara mendadak, misalnya ada error, kok bisa dikerjakan sama si inventory staff, ya sama dia dikerjain. Ya mungkin seperti itu. Buat pertanyaan Timotius, untuk online monitoring, apakah hanya sebatas penampilan data di tabel? Tadi sempat lihat trigger, apakah data dari sensor bisa diulang untuk men-trigger WA tertentu? Dan kalau iya, udah terbayang data apa aja dan WA apa yang di-trigger? Nah, untuk online monitoring, sebenarnya kalau dengan konsep IoT itu, si HMI itu bisa melakukan action, jadi ngasih data ke ngasih data ke database-nya. Nah, nanti database itu diakses oleh si penerima datanya. Berarti misal kalau dalam kasus ini si Calm AM-nya menerima data dari WO, apakah bisa men-trigger WO? Berarti kalau di Calm AM ada database mengenai WO apa aja yang lagi ada di sistem ini, berarti bisa kalau dengan kalau dibayangin ya tanpa ngerjain langsung bisa. Jadi dari web based HMI ngasih data ke database, data di WO ngasih tambahan list di WO. Nah, nanti WO itu bakal muncul di Calm AM-nya itu sendiri. Nah, kalau ya udah terbayang data apa aja, mungkin kasusnya nih kayak ini deh, kayak monitoring si string modul surya. Kita masukin kondisi dulu, kondisi kritisnya, misalnya kalau arus atau tegangan kurang dari apa, itu bakal nge-trigger sesuatu di si ini web base-nya. Berarti nanti dari situ si web base kalau udah nerima sensing data ini kurang, misal data arus kurang dari berapa ampere, dia langsung ngirim ke si database buat yang ngirim data work order ke database buat diakses oleh si Calm AM-nya itu sendiri. Jadi nanti nambah work order di Calm AM-nya.
Ada pertanyaan lagi? Bentar. Gimana? Ini kalau dari website resminya tuh emang cuman gini doang sih dibilangnya. Jadi kayak misalnya maintenance itu cuman dibilang basic connection-nya itu energy storage system. Jadi kayak misalnya mungkin kalau misalnya dari analisis kegagalan mungkin ya, kalau misalnya harusnya tuh kurang dari seharusnya, ini bisa menjadi salah satu alasan kenapa itu terjadi. Jadi dicek lagi DC connection-nya di bagian inverternya. Untuk rentang waktunya nggak disebutin juga di sini, jadi saya kurang tahu. Kalau bentuk PM yang lain selain ketiga itu nggak ada sih sesuai dari sini, dari si manual booknya ini. Kalau buat tentang waktu, saya dapat info dari merek lain bukan SMA. Di situ dijelasin kalau buat maintenance itu minimal sebulan sekali. Dan untuk daerah yang misalnya yang berdebu gitu, yang di mana ya, di Arab itulah yang banyak debunya itu, maintenance-nya dilakukan harus lebih sering lagi, kayak dua kali dalam sebulan. Itu dari merek lain sih. Iya, untuk merek lain bilangnya itu sebulan sekali. Untuk kondisi normalnya ya. Yang gue udah ya. Ada pertanyaan lagi? Ayo Galib, ditunggu Galib. Yang lain juga tinggal Galib yang belum bertanya. Lama-lama kuliah online ini nggak hafal. Ini muka-mukanya yang mana?
Yang lain ada pertanyaan lagi? Bangga? Tuh, ada yang ngacung, Adita. Bangga, Adita. Mau yang bagian itu dong, yang online monitoring itu. Nah, berarti kan sensing komponennya online monitoringnya lewat web-based, lewat HMI ya. Yes. Terus untuk dari untuk ke column EAM-nya berarti masih manual gitu aja. Kalau dilihat dari skemanya sih, sebenarnya kalau dengan dengan sistem IoT gitu, si web-based ini nanti bisa ngasih suatu data ke database. Nah, nanti dari database yang udah dikasih data sama si HMI itu, si column EAM ngakses si database itu. Nah, karena ada perubahan di database itu, berarti nanti ada data yang masuk ke column EAM-nya. Tadi yang kayak work order itu yang ditanya Timo itu. Oh, oke. Harus Berarti ada trigger dulu dari si sensing komponen. Oke. Siap. Web-based HMI-nya pakai software apa itu masih belum kebayang Pak. Ini baru ide gitu doang Pak. Karena column EAM-nya yang susah diaksesnya kan, jadi pakai web-based HMI aja. Kirain udah pernah nyoba. Paling di itu sih Pak, di matkul IoT masalah. Oh. Tapi itu kan masih ini apa? Masih yang standar gitu Pak. Iya. Lampu-lampu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada lagi? Ya kalau nggak ada pertanyaan lagi, gimana nih? Apa sudah dibebas tugaskan ini? Halayak ramai presenternya? Tergantung yang lain. Boleh. Udah yang jawab. Ya menurut halayak ramai sudah dibebas tugaskan ya. Kalau gitu. Okay. Halayak ramainya Mas Amadi. Silahkan ditutup. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatkan ya untuk nanti laporannya. Jadi laporan ini pengganti UAS. Jadi ya untungnya kuliah ini kan bisa dilaksanakan dengan online gitu. Ujiannya juga semua diganti pakai laporan dari awal. Jadi nanti untuk laporannya pakai isinya ya itu tentang presentasi 2 dan presentasi 3 terkait analisis dan eksperimen gitu ya. Nah, format laporannya itu pakai format yang IEEE yang conference saja, itu linknya udah saya kasih. Nah, pakai itu aja. Terus kalau ada source code juga nanti dikumpulkan gitu. Dikumpulkan sebelum 21 Mei, jadi saya kasih waktunya agak panjang lah biar
pengen dapat laporan-laporan yang bagus gitu, biar nilai-nilainya bagus gitu kan. Jadi kalau laporannya bagus, mungkin kan nanti bisa kita simpan secara online gitu, kayak kayak Michael Buchner kan akhirnya dipakai terus tuh laporan-laporan dia, terus laporan yang kuliah sebelumnya yang happy juga kepakai terus. Ya mungkin nanti kita publish aja internal gitu kan. Nah, jadi ya harapannya laporannya bagus-bagus, terus formattingnya juga rapi, sama gambar-gambarnya sebisa mungkin yang bagus gitu. Biar nanti ya bisa kita inilah publish gitu ya. Sebelum diakhiri ada pertanyaan. Nah, sebetulnya kuliah-kuliah ini kan sebetulnya lebih ke mata kuliah S2 juga gitu ya. Nah, sebetulnya mata kuliah seperti ini tuh untuk membuka wawasan pengerjaan, khususnya bisa TA, tesis bagi yang belum ngambil gitu. Nah, kebetulan juga kita saat ini ada penelitian gitu dengan yang dibiayai oleh Pertamina untuk pengembangan manajemen aset berbasis big data. Jadi karena pengerjaannya semua berbasis cloud gitu, jadi ya risetnya bisa berjalan walaupun dalam kondisi COVID ini. Risetnya akan berjalan mulai dari 1 Mei. Jadi baru persetujuannya itu baru 2 hari yang lalu. Jadi kita dibiayai pengembangan big data analitik untuk aset migas di Pertamina. Salah satunya di PHM, Pertamina PHM. Nah, ya bisa juga yang belum punya topik tesis, ya mungkin bisa jadi bahan pertimbangan gitu kan. Gimana caranya pengembangan manajemen aset gitu kan, menggunakan framework tertentu, tapi analitiknya pakai machine learning, pakai big data gitu. Kita full development-nya berbasis cloud gitu. Nah, ini yang suka programming gitu kan, yang suka ngoprek big data, bisa gitu. Itu sebagai info. Mahakam ya? Hah? Iya. PHM. Iya. Mahakam. Iya. Jadi kita bikin platform big data untuk manajemen aset gitu. Bahkan ya selevel Pertamina aja belum ada gitu kan. Jadi kita mengembangkan prototipe-nya. Iya, kalau beli mahal, makanya kita bikin platformnya berbasis big data, jadi kita sewa-sewa software big datanya, kita sistem integrator, sama bikin metode-metodenya gitu. Oke, jadi untuk minggu depan pertemuan terakhir ya. Pertemuan terakhir tim Base FMEA Pertamina dan Innomain atau Win-Win, Man-Win-Win ya. Pani, Dea, Rahmadi, dan Tartila. Wah, ini bagian ini. Bagian penutup ya minggu depan. Penutup pas hari pertama saum nggak ya? Kira-kira? Udah ya? Ya, minggu depan kan? Iya. Sekalian maaf-maafan. Oke. Ada pertanyaan, komentar, atau informasi lagi sebelum kita tutup? Ya, Kang. Kang mau nanya yang untuk laporan. Ya.